ada misi sebenarnya dari kami ingin ngumpulin umat sebanyak mungkin, kalau bisa bahkan sampai 5 juta orang, dari gerakan kecil menuju gerakan besar. Dan ide dari 5 juta ini kami ingin ajarkan mereka semua ilmu, namanya ilmu sideways thinking. Maksudnya gitu. Apa itu ilmu sideways thinking? Ilmu berpikir kreatif mencari solusi. Dan ini sebenarnya pengembangan dari ilmu lateral thinking. Basisnya ke sana. Dan setelah terkumpul 5 juta, kami ingin bersama-sama membangun perusahaan basisnya koperasi yang targetnya adalah bisa selevel unicorn. Unicorn itu artinya perusahaan yang asetnya senilai 14 triliun ya sekarang kan gitu. Karena Indonesia ini kekurangan, Indonesia itu tidak punya perusahaan unicorn ya. Gojek dijual, Bukalapak dijual, jadi yang punya itu hanya minimal. Jadi kita tuh sebenarnya fata morgana aja. Kalau kita bilang kita punya perusahaan unicorn, nggak punya gitu. Anak-anak muda yang mau startup itu begitu mampu dijual, dia jual. Jadi tidak ada lagi cinta dalam negeri dan sebagainya. Dan kita ingin punya perusahaan yang besar, yang umat memiliki saham tersebut. Jadi semua kebagian dampaknya. Langkahnya adalah kita bangun dulu gedung Rumah Berdaya Joka di Jatiwaringin itu menjadi center pemikir kita, think tank center kita. Yang kedua, kita akan bantu teman-teman tunanetra membangun bisnisnya. Mereka sedang bangun e-learning dan bisnis buat mereka untuk menghidupi mereka. Jadi baru setelah itu kita akan bangun perusahaan unicorn. Mungkin enggak? Jawabannya sangat mungkin karena kita punya kekuatan mayoritas. Uang kecil dari kumpulan orang-orang banyak hasilnya sangat besar. Dan dari situ kemudian kita membangun perusahaan unicorn. Itu yang kami sedang lakukan. Caranya seperti apa? Kami akan sosialisasikan dua ilmu. Pertama adalah ilmu berpikir, ilmu thinking mastery. Yang kedua ilmu creative thinking. Salah satunya adalah sideways thinking, pengembangan dari ilmu lateral. Nah, Assalamualaikum. Nah, ilmu berpikir kreatif itu sebenarnya bukan ilmu buatan Edward de Bono atau Amerika dan sebagainya. Siapa peletak dasarnya? Justru orang hebat, sahabat Rasulullah namanya Ali bin Abi Thalib. Seorang solution maker, seorang yang problem solver, yang kalau ada apa-apa, umat itu nyari Ali bin Abi Thalib. Dia adalah, kalau Abdurrahman bin Auf dermawan umat, Ali bin Abi Thalib adalah pemikir umat. Jadi kalau ada challenge di lapangan, dialah. Salah satu ilmu matematik KPK, kelipatan persekutuan terkecil, penemunya adalah Ali bin Abi Thalib sebenarnya. Dan dia adalah orang hebat. Karena dia bisa memecahkan berbagai macam tantangan. Jadi Umar bin Khattab, semua kalau nyari ada apa-apa, mencarinya Ali bin Abi Thalib. Kalau ada masalah. Kalau butuh duit, kontaknya Abdurrahman bin Auf. Kalau butuh solusi, datangin Ali bin Abi Thalib. Dan dialah solusi. Ini kita akan belajar sebenarnya. Jadi ini juga sekaligus belajar kita tentang kalau kita butuh tantangan, bagaimana Ali bin Abi Thalib mengajarkan apa itu solusi. Kita akan buka sebentar dulu. Ini saya dulu sangat sering membawa nama Ali bin Abi Thalib. Cuma karena banyak umat yang tidak ngerti, jadi saya sendiri dipikir saya Syiah. Kesannya kalau udah nama bawa Ali bin Abi Thalib, kesannya saya Syiah. Padahal nggak ada hubungannya. Karena Ali bin Abi Thalib juga merangi Syiah sebelumnya kan gitu. Inilah anehnya negeri kita. Oke, saya akan mulai. Kita exploring dikit apa yang terjadi dengan diri kita. Karena Bapak Ibu, oke. Ini kita diskusi apa kata Einstein. Ini karena beberapa saat saya sering ketemu nih. Hari ini orang punya challenge tapi nggak ngerti gimana solusinya. Kata Albert Einstein, kita tidak bisa mecahin masalah kalau kita lagi ada masalah ya. Dengan cara berpikir di level yang sama ketika kita membuatnya. Jadi kalau kita istilahnya gini, pakai level 1.
menemukan solusi, kita lupa bahwa level 1 inilah ketika masalah ini terjadi. Jadi kita harus berpikir di level 2 atau level berbeda ketika masalah itu terjadi. Dan itu harus kita lakukan. Gitu. Untuk teman-teman yang hari ini berhadapan dengan klien dan sebagainya, pahami kita tidak bisa membantu klien menyelesaikan tantangannya kalau level berpikirnya sama dengan level berpikir ketika dia mendapatkan masalah. Dan ini jadi tantangan kita. Ini kita bicara tentang bagaimana solusi kita atau masalah terjadi dan bagaimana mengapa orang stuck dengan masalah yang dia nggak bisa temukan. Kembali kita paham bahwa input adalah pertama kali kita berpikir berdasarkan input yang kita dapatkan, kita proses dalam pikiran kita, diproses oleh data masa lalu, oleh bilik-bilik yang kita miliki dan sebagainya. Ujungnya output. Output itu behavior. Output itu behavior artinya output itu adalah perasaan maupun tindakan kita. Inilah output yang kita miliki. Tantangannya adalah result atau hasil ini gitu hanya akan berakhir sama bila cara berpikir kita, cara memproses data itu sama. Jadi kalau kita dapetin masalah, jangan-jangan karena kita memasukkan atau memproses data itu dengan cara yang sama dan ujungnya adalah hasilnya tetap sama. Dan ini sering sekali kita diskusi dengan LSM dan sebagainya, gimana ngerubah nasib umat dan sebagainya. Menurut saya untuk merubah nasib umat, caranya adalah kita memproses data dengan cara berbeda. Agar hasilnya berbeda. Makanya Einstein bilang, orang yang melakukan hal yang sama terus-menerus akan berujung pada hal yang sama terus. Hanya orang gila yang memikirkan berharap hasil berbeda dengan cara berpikir yang sama. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi kalau ada orang cerita ke saya, gimana ya nasib umat berubah, ya nggak akan pernah berubah. Why? Because cara kita memperoleh data caranya tetap sama dari awal sampai akhir. Lalu bagaimana caranya untuk menghasilkan perbedaan? Nah, ini yang kita akan lakukan. Jadi langkah awal untuk menghasilkan perbedaan adalah memperoleh data dengan cara berbeda. Clear ya? Nah, ini sekarang saya mau cerita sedikit bagaimana sebenarnya Subway ini. Yuk kita lihat nih. Inilah masalah ya. Ada kondisi, kemudian ada tembok di depan kita. Ada tembok di depan kita untuk bisa menemukan solusi. Tantangannya adalah ada orang memaksakan diri menerobos tembok tersebut dengan cara garis lurus. Cara garis lurus. Jelas tidak akan ketemu. Jelas tidak akan ketemu. Kenapa? Karena udah tahu depan kita ada tembok. Kalau keep doing the same thing, kita terus menerobos tembok. Jelas nggak bisa. Tembok itu cukup besar. Cara terbaik apa? Ya, itu namanya Subway. Subway itu berpikir menyamping, bahasa kita tuh. Menyamping itu dari kiri atau dari kanan dan sebagainya. Jadi orang yang berpikir lurus itu namanya berpikir linear. Menggunakan data yang ada, menggunakan cara memproses yang sama, ujungnya apa? Nggak ketemu solusi. Seperti halnya orang datang ke kita, Pak, saya mau bisnis tapi nggak punya modal. Itu klasik menurut saya. Definitely Anda nggak akan bisa bisnis ujungnya, gitu. Karena modal itu yang dicari. Karena yang cari modal, akibatnya bisnis nggak akan jalan. Maka yang langkah terbaik adalah menyamping. Bukan menyimpang. Itu apa caranya? Mulai dulu bisnis, cari pasar, dapat order, dan kita bisa proses itu data. Gitu. Sampai kita dapetin bagus, baru kemudian kita bisa cari investor, cari apa. Nggak mungkin investor itu mau memulai bisnis yang dari nol, sedikit sekali. Ada banyak investor mulai ketika bisnis sudah jalan. Dan ini yang terjadi dalam kehidupan. Sering sekali saya membina UMKM ketemunya sama. Nggak punya modal. Dari dulu sampai sekarang problematikanya sama. Saya pikir kalau itu yang diwariskan dari generasi ke generasi, maka kita akan sedikit punya entrepreneur. Jadi tugas entrepreneur sekarang adalah menemukan ide
Bisa nggak bisnis tanpa modal? Jawabannya bisa. Dan puluhan bisnis bisa memulai dari situ. Juga untuk hal lain. Ada orang mau naik haji. Penghasilan gajinya segitu. Nabung nggak ketemu. Dia keep running, keep doing the same thing. Nggak akan ketemu, saya bilang. Mau apa kapan? Maka yang dilakukan cari ide lain. Gitu. Entah dia mau mulai usaha baru, atau apapun itu. Gitu. Mencari ide lain. Gitu. Yang lebih giat dan sebagainya. Disitulah kita butuh orang, banyak orang yang mampu berpikir dengan konsep subway. Jadi ketika jalan lurus tidak bisa ditembus, maka kita jalan samping, kiri, atas, apapun itu. Dan saya lihat banyak manusia terjebak di pikiran namanya linear thinking. Linear thinking atau keep doing the same, lurus gitu. Jelas nggak akan ketemu. Maka kita harus cari jalan. Dan ini membuat orang sering sekali sulit bertindak. Karena apa? Karena terus menggunakan konsep yang sama. Yuk kita lihat. Sebelumnya mungkin saya kasih puzzle dulu. Mungkin ini puzzle lama ya, bahkan mungkin tahun 90-an ini. Dulu ini banyak manajer diajarin ini, gitu. Karena untuk membuktikan bahwa dia bisa nggak dia berpikir melewati tantangan yang ada. Nah, itu ada 9 titik di samping. Sebelum saya jelaskan yang di samping itu 9 titik. Nah, tugasnya adalah menghubungkan 9 titik tersebut dengan 4 garis yang tidak terputus. Jadi, kalau kita naruh spidol atau pulpen nggak diangkat. Jadi nyambung. Kalau kita lakukan cara yang sama, nggak akan ketemu. Gitu. Karena diambil garis, nggak akan ketemu. Nggak pernah akan ketemu. Why? Karena kita terpola oleh cara lama. Dibutuhkan ide baru agar semua garis bisa menghubungkan titik yang ada. Nah, kalau kita terjebak di pola lama, pola sama, gitu, itu nggak akan ketemu. Nanti kita bicarakan apa jawabannya. Yang jelas sebenarnya ini puzzle-nya begini. Hubungkan semua garis, semua titik ini dengan cara tidak terputus garisnya. Jadi tidak terputus, nyambung. Jadi kalau naruh bolpen nggak diangkat dan hanya 4 garis. Jadi hanya 4 garis. 1, 2, 3, 4. Hanya 4 garis. Oke, itu puzzle pertama. Nanti kita pikirkan apa jawabannya ya. Oke, sekarang saya akan masuk ke kiri dulu. Kiri itu tentang Ali bin Abi Thalib. Bagaimana memecahkan tantangan umat. Oke. Nah, ada 3 kondisi, 3 kejadian. Ada 3 kejadian yang terjadi di masa Ali bin Abi Thalib. Kejadian ini berada waktu kasus waktu Umar didatangi beberapa orang yang menurut mereka telah menuduh satu orang dari sahabat Ansor yang dituduh telah memperkosa seorang wanita. Jadi wanita ini sebenarnya adalah wanita yang suka pada seorang pemuda sahabat Ansor. Tapi pemuda ini nggak mau, apalagi bahkan diajakin zina. Wanita itu nakal. Tapi akhirnya dia mengadu ke Amirul Mukminin waktu Umar ibn Khattab. Kemudian si wanita itu menaruh putih telur, jadi telur diambil kuningnya, diambil putih, ditaruh di bajunya. Jadi kemudian dia mengatakan pada Umar, ya Amirul Mukminin, dia telah memperkosa saya. Ini bukti spermanya. Ditaruh di celana dan di baju dan celana. Umar hampir saja membuat keputusan ingin menghukum si laki-laki tersebut. Gitu. Sampai kemudian dia terpikir, bentar, saya akan panggilkan dulu. Lalu diutuslah untuk memanggil Ali bin Abi Thalib, sahabat beliau. Kemudian Umar menceritakan kasusnya, Ali bin Abi Thalib melihat. Nah, ini namanya jebakan asumsi ya. Jadi kalau kita sedang menghadapi tantangan gitu, yang pertama kita lakukan adalah jangan-jangan asumsi kita belum pas banget.
Jadi Ali bin Abi Thalib tadinya dihadirkan untuk membuktikan bahwa ini telah terjadi perkosaan atau belum. Karena dulu alatnya kan tidak terlalu canggih seperti sekarang ya, ada visum dan sebagainya. Maka Ali bin Abi Thalib melihat bercak putih yang ada di wanita tersebut. Maka kemudian Ali diam sesaat. Apa yang membuat diam? Satu, asumsi bahwa ini adalah sperma. Satu. Tapi asumsi lain, Ali menguji juga. Bagaimana dengan asumsi lain? Asumsi pertama adalah terjadi perkosaan dan ini bukti sperma. Asumsi pertama. Dan itu terlihat buktinya secara nyata ya. Kemudian tapi Ali ingin menguji bagaimana dengan asumsi kedua. Si pemuda ini tidak memperkosa, si wanita ini yang menjebak, dan itu bukan sperma. Maka dia uji asumsi kedua. Bagaimana caranya? Ali kemudian mengambil air panas. Bagi wanitanya dia dikasih air panas dan kelihatan putihnya itu melengket gitu. Kemudian Ali cium. Nah ini bukan sperma Ali. Gitu. Kemudian wanita itu diinterview lagi dan ternyata wanita itu mengakui bahwa itu putih telur. Gitu. Dan dari situ kemudian Ali bisa menemukan solusi. Apa pelajarannya? Kadang-kadang ketika kita punya masalah, yang sering jadi masalah ada asumsi kita terhadap masalah tersebut. Kayak tadi itu, bisnis perlu modal. Is it? Kita kadang-kadang tidak pernah mempertanyakan kembali asumsi itu. Bahwa bisnis itu perlu modal. Is it? Benarkah bisnis perlu modal? Jangan-jangan ada asumsi lain. Banyak bisnis yang tidak pakai modal. Maka asumsi terhadap masalah itu harus kita tanyakan ulang. Adakah bisnis yang tanpa modal? Ada sebenarnya akan itu. Cuma karena kita telah terjebak pada asumsi bahwa bisnis perlu modal, maka kita stuck gitu. Tidak pernah ada tidak pernah ada gagasan baru karena kita terstuck oleh pemahaman bahwa bisnis perlu modal. Asumsi itu tidak pernah kita tantang, kita tidak pernah challenge. Dan itu membuat kita jadi berpikir jangan-jangan ada asumsi lain. Satu ya itu. Kedua, saya telah ceritakan di grup ya, tentang jebakan proses. Kadang-kadang dalam hidup ini ketika lurus nggak ketemu, maka kita perlu harus cari gerakan lain. Kasus tentang warisan ya. Ada warisan tentang unta, sudah ceritakan tadi di grup, tapi saya ceritakan lagi. Ada orang punya bertiga saudara gitu, kemudian sudah diputuskan, tidak ada kesepakatan, mereka punya unta, untanya cuma 17. Nah, si A dapat setengah dari harta yang ada, si B dapat sepertiga, dan si C dapat 1/9. Tantangannya mereka tidak mau unta itu dipotong atau dibagi-bagi, mereka ingin dapat unta utuh gitu. Nah, maka dicari ide, gitu. Nggak ketemu-temu gimana caranya supaya untanya tidak dipotong-potong lah, nggak mau mereka terima unta mati, mereka semua mau terima unta yang hidup. Gitu. Cari ide, cari ide, nggak ketemu, mengapa tidak ketemu kembali. Mereka menyelesaikan dengan cara garis lurus. Gitu. Yang nggak ketemu jelas itunya ganjil, gimana ngebaginya, nggak susah sebenarnya. Gitu. Akhirnya mereka bertemulah Ali bin Abi Thalib. Setelah ngerti masalahnya, dengan sederhana, Ali meminjamkan satu untanya pada dia. Akibatnya menjadi mudah dibagi karena totalnya menjadi 18 jadi mudah dibagi, dan kemudian Ali setelah selesai Ali mengambil untanya kembali. Dengan cara ini sebenarnya Ali kecerdasannya luar biasa, itulah sekarang disebut kelipatan persekutuan terkecil. Dan ada banyak cerita tentang ini. Jadi Ali membuat sebuah pembagi yang bisa dibagi semua, gitu. Dan Ali meminjamkan sehingga menjadi mudah dibagi, dan karena Ali mengambil kembali untanya begitu selesai karena jadi mudah dibagi semuanya dan terlihat adil. Kembali ini tentang jebakan proses. Ketika proses garis lurus tidak bisa diselesaikan, maka kita butuh gerakan menghentikan. Ide-ide yang tidak terpikirkan. Sebagaimana Gojek membuat sebuah industri yang sebelumnya tidak terpikir. Dia mengambil adaptasi proses delivery barang
dibawa itu ke bisnis ojek dan jadilah Gojek. Dan ini artinya berpikir tidak garis lurus, saya berpikir menyamping gitu. Karena ada kalanya tantangan hidup itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Nah, semua ini hanya bisa dilakukan kalau kita punya data, pengetahuan. Kembali, orang jenius itu ada 3 kekayaan, Bapak Ibu. Pertama, kekayaan kata. Kedua, kekayaan pengetahuan. Jadi dia punya pengetahuan banyak tentang apapun yang dia dapatkan gitu. Dan itu membuat dia menjadi lebih berdaya menghadapi hidup. Dan salah satu hal yang dimiliki oleh Ali bin Abi Thalib, kejeniusannya adalah kekayaan terhadap pengetahuan dan kata ya. Perhatikan ketika Ali bin Abi Thalib diuji oleh seseorang dari kaum Khawarij gitu, bahkan juga Yahudi gitu. Mereka sengaja datangi Ali untuk bertanya tentang satu hal yang sama, tapi ingin dapat jawaban berbeda. Satu orang ditanyakan, Ali, apa bedanya ilmu dan harta? Ali menjawab, ilmu menjaga kita, harta kita yang jaga. Kemudian datang lagi orang kedua, tanya hal yang sama. Ali menjawab, ilmu itu banyak didekati orang, gitu. Ilmu itu banyak dijauhkan orang karena orang malas belajar biasanya. Harta itu banyak didekati orang. Macam-macam. Ada 10 pertanyaan dan Ali menjawab dengan jawaban yang berbeda. Itulah bukti bahwa orang ini punya kekayaan kata. Why? Karena kekayaan kata dasarnya adalah pengetahuan dan pemahaman. Makanya salah satu teknik creative thinking adalah kita selalu melihat, mungkin Bapak Ibu pernah lihat anak-anak bule itu suka ditesnya gini, kecerdasannya. Coba terangkan tentang mandi itu apa. Kita tuh mandi itu apa? Mandi itu apa? Suruh definisikan. Mendefinisikan mandi itu membuat kata dia menjadi banyak, sehingga wawasannya berkembang. Coba definisikan. Saya tidak tahu karena ini kegiatan anak-anak usia 8 tahun sampai 9 tahun. Saya tidak tahu anak-anak Indonesia bisa menjawab dengan cara itu enggak. Saya lihat lombanya luar biasa bagus gitu. Mereka punya perlombaan bagaimana mendefinisikan sebuah kejadian. Dan itu untuk anak 8 sampai 10 tahun. 8 sampai 10 tahun. Jadi misalnya apa artinya? Coba sebutkan apa itu menyemir sepatu. Nah, itu dia harus bisa menjawab dan tanpa menyebutkan kata semir dan sepatu. Itu menarik bagi saya karena orang-orang ini melatih dia seperti jadi tak lontong, memperbanyak ide kata, memperbanyak wawasan, dan itu membuat dia jadi berinspirasi. Dan itu yang terjadi jadi Ali bin Abi Thalib sebagai orang yang lengkap dan sudah mengajarkan bagaimana memecahkan tantangan yang sudah dihadapi. Pertama, challenge atau tantang asumsi kita. Yang kedua, lihatin cara kita memecahkan masalah atau tantangan. Apakah kita fokus terjebak pada garis lurus atau kita justru menggunakan cara berbeda. Yang ketiga, bagaimana kita mengatakan tantangan ini di dalam hidup kita. Jadi gini Bapak Ibu, dalam ilmu lateral thinking ada namanya provokatif, ilmu provokasi. Jadi misalnya kalau kita ingin cari uang, apa yang dilakukan? Kita perlu cari uang, gimana caranya? Bekerja. Kita bekerja dan dapat uang. Maka kita challenge itu. Bisa nggak tanpa bekerja kita dapat uang? Tanpa bekerja, tanpa berangkat dari rumah kita dapat uang. Kita suruh pikirkan idenya. Itu ada lombanya bahkan. Jadi lomba merubah asumsi, lomba merubah kata. Misalnya apa? Mau jadi miliarder, sekarang misalnya bisnisnya apa? Hanya dagang bakso misalnya. Ingin jadi miliarder, punya dana 100 miliar di bank. Caranya sebetulnya dagang bakso sebanyak mungkin. Maka kita bisa challenge, bisa nggak tanpa dagang bakso, tanpa bisnis, tanpa kerja, tapi dapat 100 miliar. Dan itu kita akan harus rancang idenya. Dan itu memperah pikiran, membuat kita menjadi banyak ide. Dan itu harus kita lakukan.
Seperti halnya hari ini misalnya, umat Islam miskin dalam pengelolaan aset negara. Gitu. Umat Islam ketinggalan dalam banyak hal. Bisa nggak umat Islam mencapai level terbaik yang mencapai hak sebagai mayoritasnya tanpa harus melakukan banyak hal? Kita harus buat itu sebagai sebuah langkah. Sayangnya sedikit orang berpikir tentang itu. Lebih banyak orang mencibir pemerintah lah, memaki-maki asing dan sebagainya, tapi nggak pernah melakukan sesuatu untuk buat kita. Dasarnya apa? Karena tidak berani lompat dari asumsi serta jebakan pemikiran yang benar. Oke, sekarang kita jawaban 9 titik itu. Ini jawabannya, Bapak Ibu. Pertanyaannya, bagaimana jawaban ini ketemu? Di garis yang warna yang diarsir itu yang warna biru. Apa? Ya, biru. Itu adalah awalan orang membuat lompatan dalam berpikir. Awalnya orang nggak mau melebihi garis gitu. Padahal aturannya hanya coba buat garis ini tanpa terputus, tapi nggak ada aturan harus ngikutin garis. Dan akhirnya ketemu. Dari mana dasarnya? Dasarnya adalah itu tadi. Arsir biru itu. Arsir biru itulah yang membuat orang berani melompat dari kondisi yang sekarang. Inilah lompatan berpikir. Dan kita sangat sedikit membuat lompatan ini, sangat sedikit memastikan bahwa tujuan tercapai, tapi kita pengennya dengan cara lama. Cara lama tidak lagi berhasil. Kita butuh lompatan-lompatan dalam hidup. Dan lompatan-lompatan kayak di puzzle ini adalah dengan menggunakan data. Apa hasil yang biru tersebut. Jadi Bapak Ibu, saya ingin cerita sedikit mengapa kita hari ini saya mengajak Bapak Ibu dan kami akan terus sosialisasikan ini. Hidup kadang menantang kita untuk berpikir lebih banyak. Hidup kadang menantang kita untuk berpikir berbeda. Most of people kadang-kadang berpikir dengan cara yang sama. Dan apa akibatnya? Akibatnya adalah dia dijebak oleh asumsi-asumsi lama. Asumsi-asumsi standar yang akibatnya membuat kita tidak berani keluar dari tantangan ini. Dan ini menyedihkan. Mengapa? Di saat yang sama kita butuh lompatan. Almost tidak mungkin orang ya, kayak sekarang nih. Ada orang umur 55 tahun datang ke saya. Pak, saya belum punya rumah. Saya belum punya bisnis. Saya dipecat. Saya di PHK. Saya harus selesaikan tantangan ekonomi. How dia akan menyelesaikan ini? Pertanyaannya, Bapak tidak bisa pecahkan tantangan ini dengan cara berpikir yang lama. Bapak harus berubah cara berpikir Bapak yang baru agar menemukan ide baru. Ya bayangkan, umur sudah 55 tahun, jelas nggak mungkin ada orang mau terima kerja dia lagi. Agak susah menemukan itu. Pengalamannya nggak banyak, kecuali dia pengalaman direksi mungkin bisa loncat. Gitu. Nggak banyak. Dia level terakhir itu cuma manajer, bahkan belum manajer senior. Belum sampai ke level tinggi. Artinya masih ada berapa level lagi dia harus. Jadi, kalau kecuali kita direksi ya, kalau kita direksi loncat-loncat usia 55 tahun masih muda. How? Bisnis nggak punya ide. Karena apalagi bisnis sekarang ya, penuh tantangan. Bagaimana? Modal tinggal dikit. Jadi maksud saya ingin cerita, sometimes hidup men-challenge kita untuk sampai di level berpikir berbeda. Langkah terbaik apa? Ya mencari ide. Duduk, cari ide. Bagaimana bisnis dalam kondisi usianya dan bisa ketemu. Maka kita memodel hidupnya si Kolonel Sanders. Apa yang dilakukan oleh Sanders? Bawa investor, tapi buat konsep bisnis yang menarik bagi orang. Konsep bisnis yang menarik, ajak orang terlibat, gunakan pengalaman hidupnya, pengalaman kerjanya, itu yang membangun selling point. Dan itu yang sedang dia lakukan. Jadi ngerancang bisnis, kemudian mencari investor sambil dia membuat bisnis kecil. Dan kemudian tentu membuat bisnisnya itu dengan cara berbeda ya. Kembali unik itu penting. Ya, itu teknikal. Cuma saya ingin cerita, sometimes hidup itu seperti itu Bapak Ibu. Dan ini saya suka berdiskusi dengan, dulu saya punya komunitas, sekarang udah jarang. Komunitas mencari ide yang tidak, bahasa kita tidak standar. Ya. Ide yang tidak linear, ide yang perlu pemikiran menyamping. Sebagaimana dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Tadi sudah dijelaskan ya, Ali bin Abi memulai apa? Dengan cara membuat atau merubah asumsi
yang kita dapat. Oke, itu prolog. Ada pertanyaan silahkan. Saya tunggu 3 menit kalau pertanyaan tentang ini ya, gitu. Tentang berpikir menyamping, bukan menyimpang ya, ya gitu. Jadi menyamping means kita mencari ide, mencari cara untuk tidak sama seperti hal ini. Kemarin saya cerita di komunitas lain, saya cerita tentang koperasi di Jepang. Koperasi di Jepang, anggotanya 28 juta orang, sekarang omsetnya mendekati 200 triliun. Tahu dia lakukan itu, tahun 45 ketika mereka kalah perang, mereka paham bahwa asing akan masuk menjajah mereka secara ekonomi. Dan ini pemikiran yang luar biasa dari orang Jepang, yang tidak pernah belajar ukhuwah, yang tidak pernah belajar jamaah, ada tangan Allah bersama jamaah. Apa yang dilakukan orang Jepang itu? Dia kumpulin orang-orang, yuk let's do something. Daripada kita mengeluh tentang kita kalah perang dan sebagainya, let's do something. Maka mereka memanggil semua koperasi yang ada, gitu, koperasi pribumi dia ya. Gitu. Ayo kita duduk, kita satukan kekuatan. Sehingga mereka punya alat kumpulan koperasi sekunder, kemudian diajak orang, sehingga sampai 28 juta orang. Dan dia salah satu raksasa ekonomi di Jepang, namanya JCCU, Koperasi Corporate Care Union, Japan Corporate Care Union. Sekarang banyak departemen koperasi belajar ke sana. Hari ini omsetnya mencapai 200 sampai 250 triliun dan dia sudah membuat bantuan ke Afrika dan sebagainya. Dan yang menarik, berapa orang berkumpul? 20 juta orang. Pertanyaan saya, bagaimana kesadaran itu timbul di antara mereka? Mereka tidak pernah belajar ilmu agamanya matahari ya. Mereka tidak pernah belajar tentang apa tuh ukhuwah, apa tuh konsep Madinah gitu. Dan ini menarik sebenarnya. Kenapa? Karena orang-orang Jepang ini paham bahwa hanya unity is power. Unity is power. Karena habis kalah perang, gitu. Dan dia stuck, gitu. Ekonomi dia stuck, namanya berupa perangan. Dia tahu akan terjadi secara ekonomi itu luar biasa. Yang saya bingung bagaimana kesadaran itu timbul di antara mereka itu luar biasa. Oke, pertanyaan bagaimana menghadirkan ide, bagaimana cara menghadirkan ide apabila lagi bentuk gitu. Ya, mirip koperasi betul. Ide gini Bapak Ibu, pahami kata Einstein itu kadang-kadang membuat kita buntu karena kita membuat asumsi pertanyaan yang salah. Jadi kembali ini tentang asumsi, makanya tadi saya mulai dari awal. Saat kita stuck, cek apa yang membuat kita stuck. Apa ide yang membuat kita stuck. Yang membuat kita, let's say, sekarang nih, gitu. Butuh punya uang untuk menghidupin ekonomi, sebentar ekonomi stuck. Kalau kita fokus ke situ, maka kita nggak akan ketemu. Asumsinya adalah butuh duit untuk kehidupan keluarga, sementara ini teman-teman tunanetra saya depan, teman-teman tunanetra, ya, bisnis pijetnya stuck, karena orang nggak mau dipijet, sedikit dipijet karena takut kena COVID kan, gitu. Akibatnya susah dipijet. Kalau kita fokus, ayo dong pijet, tapi kan COVID ya, ngotot di sini nggak akan gitu, nggak akan ketemu. Tapi bisa nggak bisnis pijat berjalan walaupun kena COVID? Gitu. Nah nanti saya cerita bagaimana seorang tukang bakso, saya lupa tuh, sayang saya akhirnya nggak sempat saya itu tuh. Jadi tukang bakso yang dagangannya laku di era COVID yang awal-awal sempat sepi dan dia tidak tahu caranya. Bagaimana menghadirkan pelanggan yang banyak. Tapi kemudian dia telusuri, gitu. Apa yang membuat orang takut pelanggannya? Karena COVID, maka dia selesaikan itu. Oke, itu. Nanti kita lanjut tuh Pak Baru. Masyarakat Jepang punya, ya memang mereka punya prinsip. Bahkan di Jepang ada keresu. Pernah dengar keresu Pak? Keresu itu, kalau kita nih, sekarang ada Bu Harti, Bu Linda, Pak Andika punya bisnis. Saya supplier, bapak-bapak semua, bapak dan ibu semua. Di Jepang, kalau supplier udah sering nih, mereka akan mengatakan nih, yuk kita buat keretsu. Keretsu itu artinya Pak Andika akan beli saham perusahaan saya akan beli saham perusahaan Andika, saya akan beli perusahaan Bu Linda, saya akan beli perusahaannya Bu Hartuti, Bu Sari juga punya. Jadi kita tuh berlima atau bersepuluh
bersatu dan kita masing-masing punya sahamnya, saham perusahaan kita masing-masing. Akibatnya kuat karena supply-nya dia di situ, terus kemudian saya jadi saat memberikan supply ke perusahaan ibu-ibu, saya yakin karena saya sedang memberikan supply kepada perusahaan sendiri karena saya punya saham di situ. Begitu juga ibu-ibu saat membeli barang dari saya, semangat karena saya juga sebenarnya bagian daripada itu. Dan itu luar biasa. Namanya KRS. Di Korea juga ada. Lupa saya namanya. Cuma tidak sebagus KRS di Jepang. Kemudian, oke benar. Design thinking ya Pak. Bagian daripada kreatif thinking, tapi design thinking rada berbeda. Dia lebih banyak mengambil garis lurus. Karena design thinking itu lurus. Kadang-kadang dalam hidup ini kita lupa bahwa berpikir linear itu sering sekali nggak ketemu. Berpikir linear itu datanya adalah data masa lalu. Jadi kita memodel data masa lalu untuk menyelesaikan permasalahan masa depan. Tantangannya data masa lalu sering sekali tidak sesuai dengan tidak bisa lagi menyelesaikan tantangan yang ada. Disitulah kita berpikir namanya sideways. Sideways itu nyamping, bukan nyimpang. Oke, saya mau cerita lagi sebentar. Karena saya hanya sebentar. Oke, ini cerita problem solving. Ya. Mungkin pernah dengar cerita ini. Ini cerita ini senang dibawakan Edward de Bono. Pertama adalah ada wanita usianya masih 20 tahun. Ayahnya punya hutang pada rentenir. Kemudian si rentenir itu melihat naksir dengan anak gadisnya. Usia rentenir ini usianya sudah 70 tahun. Anak gadisnya baru 20 tahun. Maka si rentenir mengatakan, "Kini saya akan buat hutangmu lunas tanpa harus bayar. Tapi nikahkan saya dengan anakmu." Sang ayah kemudian ngomong sama anaknya bersedih, tapi dia ingin nolong ayahnya. Tapi ya, jangan buat ini jadi mudah, bisakah cari ide lain gitu. Kemudian diskusi dengan si rentenernya karena ingin terlihat fair, maka dia katakan gini deh, nanti kita akan bawa orang saksi, saya akan saksi depan orang-orang gitu, bahwa saya akan beri pilihan pada wanita ini. Wanita ini akan saya belikan, saya akan taruh 2 batu putih dan batu hitam. Ya. Kemudian kalau wanita itu ngambil batu yang putih, hutang si bapak ini lunas dan dia tidak harus menikah dengan saya. Tapi kalau dia ngambil batu yang hitam, gitu, itu artinya dia harus nikah dengan saya. Tapi hutang bapak ini lunas. Oke, kasih. Nggak lama kemudian masuklah, dibawalah ke tepi sungai, di daerah dekat tepi sungai, bawa orang saksi dan dikatakan oleh si bapak renter ini, saya saksi bapak ini akan lunas apapun yang terjadi, mau dia putih atau putih yang hitam. Tapi kalau dia milih putih, artinya dia nikah dengan saya dan wanita ini sudah komit. Gitu. Dan kalau milih hitam, artinya wanita itu menikah dengan saya. Wanita hitam artinya wanita itu tidak harus menikah dengan saya. Berarti ya maksudnya gitu ya. Jadi kembali saya lupa gitu. Yang kalau dia pilih putih dia tidak harus nikah. Kalau dia pilih hitam artinya dia harus nikah. Clear ya. Gitu. Tentu kalau saya kasih puzzle ini di kampus dulu, dan satu pun nggak ada yang bisa jawab. Kenapa nggak bisa jawab? Karena caranya adalah berpikir lurus. Dan si wanita tuh ngelihat si bapak ini nakal. Ternyata dia masukin semua batunya warna hitam. Artinya apapun yang dipilih oleh wanita itu akan berwarna hitam. Dia ngelihat nakalnya si bapak itu di depan. Walaupun tidak ketahuan, tapi dia ngelihat nakal nih bapak ini. Tapi karena nakalnya itu dia jadi punya ide. Balik, kalau dia berpikir aneh, maka timbullah pemikiran aneh di dia juga. Ini menarik si wanita ini. Jadi waktu itu kejadiannya di tepi sungai. Jadi di dekat tepi sungai itu ada banyak batu. Ada banyak batu. Kemudian dimulailah, diambillah batu. Oke, silahkan ambil, kata si laki. Diambillah batu. Kemudian begitu diambil, si wanita ini pintar.
dia nggak lama kemudian dilempar batunya ke manapun, jadi nggak ketahuan kan gitu. Terus dengan polos, aduh batunya jatuh gitu, saya lupa. Gini aja kan sederhana gitu. Tinggal cek sisa batu yang ada gitu. Kalau sisa batunya hitam, artinya dia ngambil putih kan gitu. Dan akibatnya apa? Akibatnya si wanita itu nggak jadi nikah. Why? Karena yang tertinggal batu hitam. Artinya wanita itu milih yang putih. Gitu. Dan inilah kondisi berpikir nyamping gitu. Dan ini ide yang menarik. Mengapa cerita ini diangkat? Sometimes dalam kondisi tertentu berpikir menyamping itu sangat diperlukan. Once kita mendapatkan challenge dalam hidup, maka langkah kita adalah tadi tuh. Kalau kita rubah asumsi atau rubah strategi, dan ini harus ada di dalam diri kita. Jelas ada tekniknya untuk Subway. Kalau mau nanti saya share materi Subway. Saya punya latihan 2 hari tentang ini, tentang berpikir Subway. Tentang ada tekniknya. Cuma semua bermula dari asumsi. Oke, kisah kedua. Ini kisah menarik. Diambil dari buku Ada pembunuhan terjadi di sebuah tempat. Sekarang saya ingin Bapak Ibu yang menebak siapa yang membunuh. Seorang kaya pembunuh ya. Kemudian datanglah Sherlock Holmes. Sherlock Holmes tahu ya, seorang detektif dari Inggris, Baker Street. Saya suka sekali baca buku Sherlock Holmes. Kemudian Sherlock Holmes menelusuri siapa yang membunuh. Dia lihat waktu itu ada 3 tukang. Tukang pertama tukang cat lagi ngecat pagar di depan. Di rumah itu satu, yang lain nggak ada. Keamanan yang nggak ada, cuma ada 3 orang. Cat pertama adalah tukang cat. Yang kedua ada asisten rumah tangga yang lagi bersihin kebun. Yang ketiga ada tukang masak yang sedang nyiapin masak. Si bapak itu terbujur tempat di ruang TV. Pertanyaannya, bagaimana dia meninggal? Ini menarik sebenarnya. Karena gak ada ketahuan. Semua punya alibi. Kalau ditanya tentang, kamu ngapain? Tukang cat sibuk cat. Tukang kebun sibuk buat kebun. Yang masak sibuk masak. Karena mau makan siang waktu itu kan gitu. Nah, si bapak ini meninggal. Sherlock Holmes melihat. Kemudian dia lihat ada tulisan sekilas. Tulisan itu cerita tentang ada gambar. Ini direkap dengan cara Indonesia sebenarnya. Ada gambar jengkol sama gambar sepatu. Kemudian ada tanda tambah di garis. Sherlock Holmes melihatnya tanda sepatu, tanda sama dengan di garis itu. Kemudian ada gambar jengkol. Sudah melihat apa artinya. Dari situ kemudian dia ketemu. Oh, saya ngerti kata Sherlock. Ini adalah sign. Ini adalah tanda. Dari situ kemudian Sherlock menuduh, mengambil asumsi, dan dia ngelihat di tempat makan. Kemudian dia coba cicipi sedikit makanan yang ada, gitu. Kemudian dia cek lidah, oh nggak beracun. Tapi dia lihat ada sendok jatuh di situ. Dia lihat, oh sendoknya beracun. Petuduhnya adalah si tukang masak jatuh. Pertanyaannya, apa hubungannya gambar itu dengan tukang masak? Ada yang tahu nggak? Jadi Sherlock clue-nya hanya punya gambar, kata sepatu, tanda sama dengan di garis, kemudian ada gambar jengkol. Dari situ kemudian saya tahu ini siapa pembunuhnya. Yuk kita diskusi, sedikit mikir. Kira-kira mengapa Sherlock tahu pembunuhnya adalah si kopi? Ada yang tahu nggak? Ini tentang puzzle. Kita suka mainan puzzle karena
orang-orang kreatif tinggi itu mainannya puzzle. Untuk apa? Menguji asumsi kita. Kadang-kadang asumsi kita suka terjebak. Nyerah? Nyerah. Oke. Jawabannya adalah karena ada asumsi begini biasanya, ada puzzle. Oke, ada puzzle tulisannya begini sebenarnya. Sepatu itu disemir, jengkol itu disemur. Jadi, jadi ada istilah lagi dengan sepatu itu disemir, jengkol itu disemur. Artinya menurut Sherlock ini tentang makanan. Dan Sherlock mengetes makanan. Makanannya tidak beracun, yang beracun sendoknya. So, kemudian tertuduhnya adalah si tukang masak. Ini tentang asumsi ya, berpikir. Dan Sherlock, kalau Bapak Ibu suka lihat Sherlock banyak kasus yang menarik di sini sekarang. Yuk sekarang kita uji nih asumsi kita. Saya tadi cerita, ada tukang bakso, dia stuck, makanannya jarang orang berani makan dia lagi, bakso lagi ya gitu. Kenapa? Karena takut COVID dan sebagainya. So apa yang dilakukan oleh tukang bakso itu? Awalnya dia punya asumsi orang takut makan bakso karena COVID. Bisa nggak tetap ada COVID, orang tetap laku makan bakso? Itu asumsi dia. Maka apa yang dia lakukan? Dia beradaptasi dengan COVID. Nah ini menarik. Dia rubah chatnya. Chatnya melambangkan warna putih karena dia suka tahu orang-orang itu warna putih melambangkan kebersihan. Maka dia chat itu warna putih. Jadi putih sangat mendominan gelombang-gelombangnya. Kemudian sangat bersih dijamin. Bahkan dia tulis bakso bebas COVID sudah divaksin 2 kali. Gitu bahasa dia gitu. Dan menarik adalah dia dagang dengan baju putih. Putih dari atas sampai itunya baju putih. Dan dia membuat image seakan-akan baksonya itu bersih dan terjaga. Maka dia buat di depan tulisannya itu ada tulisan bagaimana proses bakso itu dibuat. Jadi orang menjadi aman. Dari situ terjadi perubahan terhadap gerobak baksonya. Why? Karena dia merubah sesuatu dan merupakan perubahan di situ. Itu yang saya maksud sebenarnya ketika ada challenge, maka you do something different, something new, gitu. Itu membuat dia merespon terhadap tantangan yang ada. Itu maksud saya tentang konsep apa subway thinking. Means apa Bapak Ibu? Gitu. Ketika kita ada challenge dalam hidup ini, maka ikuti kata alih. Rubah asumsinya, rubah prosesnya, kemudian perbanyak pengetahuan dan verbal kita. Apa kemampuan berkomunikasi pada diri. Dari situ insya Allah kita bisa ketemu. Ingat kata Einstein, kadang pertanyaan itu ada pada jawabannya. Jadi sekarang kita pecahkan tantangan teman-teman tunanetra. Yang sekarang tunanetra tidak bisa pijat karena orang takut pada pijat. Karena takut terancam oleh COVID dan sebagainya. Ini yang harusnya kita terbiasa dengan cara tersebut. Dan kita ingin biasakan. Ada ide nggak tentang pijat? Nggak bisa karena ada COVID. Sehingga customer takut disamperin tunanetra. Yuk kita cari idenya. Bagaimana agar tunanetra tetap bisa punya usaha dan bisa menghidupi dirinya dan usahanya maju. Yuk kita diskusi. Pertama, cara kita adalah mengasumsikan. Apa asumsi kita? Pijat tidak laku karena ada COVID. Pernahkah kita uji itu? Apa iya pijat itu tidak laku karena ada COVID sehingga masyarakat takut? Itu pertama diuji itu, asumsi itu. Benarkah asumsi itu? Bisa nggak kita coba asumsi lain? Bisa nggak? Walau ada COVID, pijat tetap laku. Bisa nggak kita berpikir itu? Nah, itu harus jadi tantangan tunanetra karena biasa ini brainstorming ya. Kita duduk, kita buat ide. Satu, kalau mau. Yang kedua, ada kalanya cara kita memasarkan pijat dengan cara yang sama, itu melalui informasi, pesan dan sebagainya.
Bisa nggak kita membuat misalnya pijat itu berdemonstrasi cara pijat, karena ini dilakukan di Amerika, Bapak Ibu. Jadi di Amerika memanggil dokter, kemudian di depan dokter-dokter itu, ini persatu karena di sana ada asosiasi pijat Amerika. Dokter-dokter itu membuat jadi si pemijat ini membuat peragaan. Si dokter itu menilai, dok, dengan cara ini bisa meminimalisir terjadi proses penularan COVID pada orang. Jadi kemudian dokter-dokter itu idenya semacam idenya mungkin waktu itu, karena dia salah satu inilah mewakili dokter karena di sana jumlah pemijat lumayan banyak. Jadi kemudian dipanggil, kemudian disuruh diberikan langkah terbaik melakukan pijat di saat COVID. Ada sebagian dokter di sana yang menentang itu, gitu. Karena tetap aja terjadi penularan. Ada sebagian dokter yang mendukung, dipanggil yang mendukung, gitu kan. Kemudian itu disebarkan ke seluruh WA group, ke seluruh media sosial yang ada di Amerika. Dan dari situ bisnis pijat kembali muncul. Jadi mungkin karena ini idenya berbasis isu, maka dibalas dengan isu lagi. Itu cara dia membuat perubahan di masyarakat. Jadi berubahnya bukan merubah dari diri, tapi merubah masyarakat ini. Bisa juga dengan merubah caranya, gitu. Cara komunikasi, dan sini butuh brainstorming. Mungkin ada ide lain boleh, tapi yang jelas yang dilakukan waktu itu adalah membuat asumsi, membuat cara para pemijat asosiasi di Amerika mencari ide agar pertama orang tidak takut pijat kalau misalnya sudah tervaksin si pemijatnya dan sudah pakai swab chain dan sebagainya. Menjadi hal itu di Indonesia juga dipikirin itu, bagaimana caranya memastikan dia tidak terbebas COVID, karena spa pijat di sana dia punya, seperti halnya sekarang orang berani naik Gojek kan, mau tidak mau orang naik Gojek kan, beberapa orang Gojek masih laku, bahkan sekarang orang sudah tidak lagi memberikan makan pada supir Gojek. Kenapa? Karena Gojek sekarang sudah laku kan, tidak seperti sebelumnya. Pertanyaannya mengapa pijat enggak, itu dia tantangan harus memodel. Dengan cara itu kita bisa meminimalisir dan mengubah solusi. Oke, itu kurang lebih hari ini diskusi kita. Ada pertanyaan yang mau ditanyakan tentang berpikir menyamping? Karena ini kami sedang sosialisasikan ini, tentu ada banyak tekniknya di situ, dan perlahan kami akan sosialisasikan ini karena kami punya namanya gerakan dermawan berdaya. Dermawan itu artinya orang berbagi ilmu, berbagi apapun gitu. Dan gerakan ini mau saya bangun semaksimal mungkin. Karena saya ingin bertemu orang yang kreatif. Jadi kalau kreatif itu artinya begitu ada, kalau cerita tentang tantangan, oke, stop, ya, jangan cerita terlalu banyak hal yang tidak mungkin. Let's stop tentang hal apa yang mungkin yang kita lakukan. Yuk kita buat ret-oretan. Nanti yang kita lakukan. Kita belum lakukan ini dengan kawan-kawan tunanetra, tapi kita akan lakukan ini suatu saat. Dan saya suka ketemu orang seperti ini karena disebut dengan mental solution gitu, atau sekarang disebut solutive mentality gitu. Jadi orang yang punya mental solusi dalam kondisi apapun, karena membicarakan hal yang tidak mungkin nggak menarik. Tapi lebih baik diskusikan apa yang menarik yang bisa kita lakukan untuk menemukan solusi dari tantangan yang ada. Pertanyaan? Sebelum kita akhirnya, karena sesi kita sebenarnya cuma 1 jam. Boleh, kalau pertanyaan boleh ditanyain. Izin bertanya, Coach Ari. Ya, silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya emang tertarik sekali nih apa yang disampaikan Coach tentang asumsi, terus tentang cara berpikir. Ya. Memang kalau di luar negeri itu sudah terus tadi disampaikan anak-anak sudah diajarkan bagaimana cara berpikir, jadi berpikir yang menyamping, jadi tidak menyimpang. Terus bagaimana pendapat saya akan pernah ngajar di mahasiswa Coach. Saya tes mereka dengan saya mencoba cara pola pikir mahasiswi. Padahal ini sudah levelnya mahasiswi. Gitu. Jadi saya
coba gambarkan gambarkan bebek itu. Nah, terus kedua, coba gambarkan pemandangan indah. Nah, dari 30 mahasiswi itu semua menggambarkan bebek itu arahnya ke kiri. Ya, Jadi dari awal angka 2. ya, ya. Ya, Ya, itu ya. mayoritas arah bebeknya ke arah kiri. Nah, terus yang nomor 2, jadi coba gambarkan pemandangan indah. Nah, mayoritas mahasiswi itu menggambarkan 2 gunung kembar. Ya, itu standarnya. Nah, itu. Jadi, kalau kita lihat dari situ pola pikir level mahasiswi ini kan itu sebetulnya terbawa dari TK masa kecil Iya, iya. sampai Iya, dewasa terbawa. Nah, iya. ini terus saya pernah mengikuti kelas psikolog ini. Jadi ada psikolog Islam ini tidak setuju dengan pembagian remaja. Oh, Jadi remaja itu tidak setuju. Karena dalam Islam kalau sudah level balik itu sudah iya, dianggap dewasa. Dianggap dewasa harus bagaimana kalau orang dewasa kan harus bisa berpikir cerdas. Ya. Kalau iya. remaja kan, kalau kita perhatikan level mahasiswi udah lulus sarjana untuk bagaimana jiwa entrepreneur. Iya, iya. Nah, gitu. Bagaimana pendapat Coach Ari ini? Apakah ada yang salah dengan uh, uh, pembentukan mindset dari Iya. dari murid-murid gitu ya? Ya, kalau bahasa kasarnya, apakah ada yang salah dengan sistem pendidikan kita? Ya, Terima kasih. kasih Pak Andi. Eh, ya memang benar Pak. Sebenarnya gini, saya lihat ya, saya kan ada anak saya di Inggris Pak, yang kecil. Dia pergi. Kemarin dia dapat raport Pak. Saya senang sekali. Raportnya itu, saya juga kaget. Padahal kami nggak bayar apa-apa Pak, sekolah gratis tuh. Makan siang gratis, semua gratis. Yang senang raportnya itu sangat personal Pak. Jadi si wali kelas menuliskan waktu datang pertama kali dia sangat pemalu, kemudian bahasa Inggrisnya nggak bagus, sekarang dia lebih bagus. Saya pikir bagaimana segitu banyak siswanya dia menulis personal, dan bahkan dia tahu perkembangan ini anak. Selidik punya selidik ternyata memang mereka itu membagi. Kayak kawan saya cerita di Australia. Di Australia satu guru BK untuk 10 anak. Jadi kalau ada 200 anak itu dibagi aja Pak, itu 20 guru BK. Ya, mereka bullying itu mereka sangat concern. Jadi mereka tuh ada session terus bercerita tentang itu. Itu hebat juga mereka gitu. Dan mereka sangat kesel tentang pemikir. Jadi bahasa kasarnya gini sebenarnya. Di luar negeri itu di Australia ini teman saya cerita. Mereka tidak pernah marah kalau anaknya nilai jelek. Tapi mereka marah kalau anaknya di jalan nggak tahu jalan, nggak berani nanya. Itu mereka lebih marah. Kan sekolah mereka lebih fokus ke kecerdasan emosi. Saya pikir di tempat anak saya sekolah ini bagus banget menurut saya. Padahal dia sekolah negeri Pak, bukan sekolah yang luar biasa gitu, bukan swasta. Tapi dalam hati mindset orang tentang pendidikan kayaknya berbeda. Mereka lihat anak itu tumbuh dengan cara berbeda. Anaknya masih SD ya, gitu. Belum apalagi kuliah gitu. Nah waktu saudara saya kuliah di Inggris, dia Aceh, waktu itu tsunami. Itu dari kampus menyurahi dia, karena jauh dari Aceh, itu disediakan 2 psikolog Pak. Bayangin, untuk dia Pak, untuk dia aja. Jadi kalau Anda ada masalah, datang ini psikolog untuk mental Anda, ini sekolah untuk pendidikan Anda. Saya pikir hebat juga nih sekolah. Pada bayarannya sama, nggak ada additional cost. Saya pikir bagaimana sekolah ini bisa concern pada perkembangan anak, dan termasuk tentang kreativitas. Jadi anak-anak itu sudah terbiasa mengekspresikan diri. Beda dengan kita kan, ada pertanyaan semuanya nunduk nih. Termasuk mahasiswa, saya pernah ngajar mahasiswa juga Pak. Ada pertanyaan semuanya nunduk, nggak berani angkat tangan dan bertanya. Tapi saya berpikir saya mencela itu ya, saya cerita pada saya waktu itu di sana, seperti di sana Pak. Ada pertanyaan, saya tuh nggak berani nanya Pak, karena pertama saya pikir Inggris saya nggak jelek-jelek amat. Jadi ada forum besar Pak, kurang lebih ada 250 orang. Saya duduk, saya dengerin kuliah kan. Pengen nanya,
tapi nggak berani. Saya pikir kenapa saya nggak berani? Akhirnya begitu selesai saya samperin pembicara, saya bicara, kemudian dia jawab gini, where are you come from? Indonesia. Tipikal kata dia, tipikal kata dia. Saya punya puluhan mahasiswa Indonesia yang saya lihat esainya bagus-bagus luar biasa, tapi begitu masuk ke presentasi mengekspresikan diri, ya nothing katanya. Mereka itu kayak nggak punya nilai apa-apa. Saya bahkan salah persepsi, ini orang Indonesia ini apa ya, kok pinter tapi nggak bisa mengekspresikan dirinya, aneh kata dia. Jadi kembali, kreativitas berhubungan dengan itu, karena dia tidak berani melakukan banyak hal, akibatnya dia terbatas cara berpikirnya. Dan menurut saya ini berhubungan dengan cara kita dididik dari kecil. Ya, mungkin karena guru itu kan nggak tahu, saya belum pernah Pak, walaupun dari sisi bagus ya, ada guru ngaji anak cium tangan, guru itu kan hormatnya sekali ya. Di luar nggak ada lah, Bapak cerita cari orang luar apa, nggak ada orang cium tangan, nggak ada itu. Tapi di sisi lain, saking hormatnya membuat mereka tidak berani bertanya yang bertentangan. Itu tantangan kita. Jadi saking hormatnya dia luar biasa, anggap guru itu someone yang nggak bisa ditentang gitu. Akibatnya itu menjadi dia kreativitasnya nggak berani, dia terbiasa untuk mau memberikan ide, entar takut salah, entar dimarahin, entar dianggap hormat dan sebagainya. Itu yang sering terjadi oleh orang-orang. Itu yang membuat kita belajar jadi seperti itu, dan itu cara kita didik, cara saya dididik, cara Bapak dididik waktu kecil. Atau sampai sekarang katanya sudah berubah, saya belum tahu sih. Cuma saya lihat relatif hampir sama gitu. Kreativitas kurang. Dulu ada gerakan aku bisa, itu dari India datang. Itu menarik. Nah ini buat, cuma sayangnya itu sekolah mahal sih Pak. Jadi itu ada anak, nah ini buat kita nih kalau ada apa ide. Anak-anak, jadi itu ada anak kelas 3 SD, ada anak kelas 6 SD. Anak-anak kelas 3 SD kan diajarin, kamu harus berani, kamu tahu India sebagainya. Kemudian anak kelas 3 SD cerita, aku kalau di jajanan kalah sama yang gede-gede, jajanan nggak boleh masuk di luar. Jadi di pagar gitu. Dia selalu kalah tekan dengan anak yang gede, dia nggak bisa gitu. Oke. Jadi apa ide kalian? Kalian kumpul, duduk, cari ide. Gitu. Mereka diskusi, sengaja dibiarin diskusi itu, senang gitu mereka. Dan akhirnya ketemu ide dari anak-anak. Bisa nggak kita istirahatnya 10 menit atau di luar? Baru nanti luar biasa itu ide mereka. Di papan kepala sekolah, you have to take it, kan orang Inggris, kamu harus ambil ini, harus izinkan dia gitu. Jadi nanti mereka saya pikir itu bagus, dan itu menurut dia di barat common, hal ini hal biasa gitu, bukan, tapi di Indonesia itu hal luar biasa Pak. Gitu. Itu tentang kreativitas gitu, berani mengajukan ide, kalau pasti terima apa enggak itu belakangan gitu. Waktu itu anak itu di push, ayo nggak jadi masuk, semua ide semua bagus, ayo ide apa, ide yang dipraktikkan dan di explore maksud saya gitu. Dan ini kita sering sekali nggak pernah ada, kan kadang-kadang kita kalau anak minta sesuatu terus nggak bisa, ide kamu apa, ide kamu apa, ya biasa kalau anak saya, ya Pak aku mau bersihin ini, nanti ini, terus nanti Abi ngasih ini, iya, tapi kalau jadi maksud saya ingin dia mencari ide, ada tantangan dalam hidupnya, dan itu sebenarnya didikan kecil. Dan saya waktu ketemu dengan tim di kelas itu, saya pernah bicarakan tentang neuroscience. Cuma memang kembali, kita kalau lihat pendidikan kita itu, untuk Bapak Ibu, saya lihat mereka lebih sibuk ngabisin kurikulum, Pak. Lebih kurikulum dibanding mereka memastikan bahwa materinya tersampaikan dan anak-anak memahami. Itu kuncinya sebenarnya. Ya, itu kurang lebih itu, memang itu pendidikan kita, dan kita harus mulai rubah itu Bapak Ibu. Kita harus mulai rubah. Termasuk Bapak Ibu kalau punya anak, ajukan diri bahwa dia harus punya ide terhadap tantangan yang dia berikan. Jadi kalau anak beli handphone, minta handphone, jangan langsung dibeliin Bapak Ibu. Duduk tanya, Bapak, Mama nggak punya uang, kamu ada ide apa? Itu penting sebenarnya. Kamu ada ide apa? Dengan cara itu sepertinya kita memancing anak untuk tidak mudah meminta sesuatu, dan besarnya menjadi anak penuh solusi gitu. Dan ini yang mau kita bangun. Oke, ada tanya lagi? Oke, terima kasih Bapak Indra.
Ya nanti kita rubah, tapi memang kemarin kita juga beberapa dengan relawan yang ada ya. Ya boleh nih Bang Ide, boleh juga tuh Bu, coba Bang Ide. Saya mostly sebenarnya bukan tentang ide juga sih sebenarnya. Saya lebih ingin mensosialisasikan mental solusi. Jadi teman-teman tuh namanya mental solusi means apa? Kalau ada challenge, you duduk gitu. Kadang kita ada 2 atau 3 orang tambah teman-teman 3 orang yang punya mental solusi, cenderung suka menemukan ide. Dan saya termasuk orang yang dulu punya, sayang sekarang udah pada sibuk masing-masing setelah COVID. Dulu punya komunitas dan senang kalau ada komunitas nih, hari ini sih ini ada challenge nih, duduk yuk, cari solusi. Dulu belum ada Zoom sebenarnya. Dan ini enak sebetulnya. Jadi kita akan bertemu dengan orang-orang yang sepaham, selaras visinya dan selaras mentalnya. Jadi punya belief bahwa everything is bisa dicari solusinya. Semua itu bisa diselesaikan dan itu ide yang harus mantap. Baik, terakhir saya ngajak Bapak Ibu mungkin yang sudah bergabung nggak apa-apa. Saya ngajak Bapak Ibu untuk gabung. Kalau ada yang mau tertarik dengan kita, yuk gabung. Kita punya komunitas dermawan berdaya dan misinya adalah mensosialisasikan ilmu kreatif, juga ilmu berpikir. Cuma syarat gabungnya satu, kalau gabung boleh hanya dengan infak. Yang kedua, bantu kami sebarkan ilmu pada 2 orang. Karena dari 1 ke 2, dari 2 ke 4, 4 ke 8, dan seterusnya. Dengan cara ini kita akan sampai ke 5 juta orang. Yang mau bergabung silahkan, tinggal WA ke sini, kemudian nanti ngisi Google Form, kemudian bisa bergabung sama kita. Materi akan diberikan secara reguler, pekan mungkin 2 kali, kadang sekali. Kadang-kadang kita melakukan sesi seperti ini gitu, untuk menajamkan, memantapkan ilmu. Karena Bapak Ibu, ilmu creative thinking itu bukan hanya tentang menemukan ide, ini tentang sikap hidup dan budaya hidup. Saya membayangkan someday somewhere Muslim punya 5 juta orang kreatif, maka negeri ini berubah. Karena saya ingat kata-kata bahwa hanya dibutuhkan 2% dari jumlah penduduk untuk membuat perubahan. 2% entrepreneur ya. Dan saya juga mengambil hal yang sama, hanya butuh 2% dari jumlah penduduk untuk membuat perubahan. Karena dari 2% ini dia akan melakukan sesuatu. Itu kalau 2% kan 270 juta penduduk Indonesia, sekitar 5 juta lebih. Dan ini harusnya membuat kita bisa membuat perubahan, terutama Muslim di kita. Yang mau gabung silahkan, yang belum gabung bisa gabung, yang sudah gabung yuk kita mantapkan ilmu kita. Karena saya ingin kita membangun negeri ini dengan membangkitkan begitu banyak orang yang punya mental solutif, agar negeri ini menjadi lebih baik dari waktu ke waktu. Baik, segitu saja dari kami. Kalau ada pertanyaan boleh kita gabung di grup, yang belum gabung di grup silahkan gabung di grup. Kita akan belajar, berbagi ilmu, dan membangun sikap dan mental kreatif. Satu saat kita ketemu yang di Jakarta, kita akan latihan puzzle. Nanti teman-teman itu akan latihan banyak puzzle. Biasakan dengan puzzle kita, dengan strategi, dengan apa? Karena puzzle itu akan membantu kita menemukan solusi. Puzzle. Nah, puzzle kayak tadi itu banyak di kita. Karena kita terbiasa dengan puzzle, dengan teka-teki yang mendidik tentunya, teka-teki yang penuh asumsi, teka-teki yang mengajak kita merubah asumsi. Misalnya, saya pernah ngajak peserta pelatihan, oke, pikirkan satu barang, anggaplah peniti. Maka coba tulis 50 hal yang bisa dilakukan dengan peniti. 1, 2, 3, sampai 10, sampai 15, itu masih standar biasanya. Peniti buat jilbab, peniti buat itu. Tapi begitu mendekati angka 50 udah aneh-aneh. Peniti buat buka rumah, kunci. Kenapa aneh-aneh? Karena kita dipaksa untuk membuat asumsi baru. Kalau hanya 1 sampai 10 kita nggak terima. Tapi coba Bapak Ibu yang di sekolah gitu, challenge siswa ataupun mahasiswa. Coba tuliskan 50 hal yang bisa kamu lakukan dengan kos kaki misalnya. Itu 1 sampai 10 atau 15 itu masih standar. Tapi saya nanya bisa coba sebutin yang ke-50 berapa? Apa? Ke-49 apa? Ke-48. Itu mulai aneh-aneh. Dan disitulah challenge saya. Disitulah saya suka.
Kenapa? Karena kita terbiasa dengan pola-pola lama. Kita melupakan satu hal, kadang dalam hidup kita perlu menyamping berpikir. Baik, itu saja Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah nanti kita buat sesi yang lebih menarik. Sesi kita akan lebih ke kreativitas, karena kita ingin memancing ide-ide kreatif, mengubah pola-pola yang sudah masuk ke dalam diri kita yang menghambat kreativitas kita berkembang dan tumbuh. Sekian dari kami. Mohon maaf tidak ada salah. Kita pada terima diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari. Ya, saya lihat ya. Ya, kasih Pak Ya, semuanya. sama-sama Bu. Yuk semuanya ya.